Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem informasi. Sebelum masuk ke sistem, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Data adalah sebuah deskripsi benda, aktivitas, atau kejadian yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada si pemakai. Untuk data tersendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama data format, kedua data teks, ketiga data citra, keempat data audio, dan terakhir data video. Untuk data terformat adalah data yang sudah ditentukan format tertentu, misalnya dalam menyatakan tanggal ataupun jam. Sedangkan untuk teks bisa berupa angka, huruf, dan simbol. Untuk data citra, dia dalam berupa gambar, audio dalam bentuk suara, dan video dalam bentuk gambar yang bergerak ataupun ditambahkan dengan suara. Untuk informasi sendiri adalah data yang diproses dengan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi pengguna data tersebut. Untuk informasi dipadukan dengan pengalaman serta keahlian sehingga dapat memiliki nilai yang tinggi. Informasi juga dijadikan sebagai aset karena harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi tersebut. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk pengertian sistem informasi sendiri adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dan untuk tujuan sistem informasi ada 3. Yang pertama, mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan yang ketiga mengikuti kegiatan operasi perusahaan. Dan untuk pengertian teknologi informasi adalah fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Untuk komponen sistem informasi ada 6. Yang pertama orang, basis data, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan komunikasi, dan prosedur. Arsitektur informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Dan untuk pengembangan sistem menggunakan metodologi yang dimana diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasi, dan memelihara sistem informasi tersebut. Kemudian untuk klasifikasi sistem informasi ada 5. Yang pertama level organisasi, kedua area fungsional, yang ketiga dukungan yang terkait, kemudian sistem manajemen, dan yang terakhir arsitektur sistem. Dalam level organisasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar organisasi. Dan untuk sistem informasi departemen contohnya aplikasi pemantau kinerja pegawai, dan untuk perusahaan dan perguruan tinggi contohnya Siakat, dan untuk antar organisasi yaitu reservasi pesawat terbang. Kemudian untuk area fungsional yaitu sistem informasi manajemen, dan untuk dukungan yang tersedia contohnya sistem informasi cerdas, dan aktivitas manajemen yaitu sistem informasi pengetahuan, dan untuk arsitektur dia berbasis mainframe. Dan untuk e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik. Untuk e-commerce terbagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis.
Dalam aspek teknis, ada situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data, dan antarmuka si pemakai. Dan untuk non-teknis, ada 3, yaitu aspek hukum, aspek etika elektronik, dan aspek ekonomi global. Dan untuk konsep e-commerce sendiri ada 3. Yang pertama, business to business, yang kedua, business to customer, dan yang ketiga, customer to customer. Untuk sistem belajar mengajar elektronik ada e-school, yang dimana penerapan konsepnya itu untuk homeschooling secara online, dan untuk e-learning, pola belajar dengan menggunakan aplikasi interaktif berbasis internet atau non-internet. E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dalam proses pemerintahan. Dan untuk pilar utama dalam e-government ada 4, yaitu aktor atau orang, yang kedua proses, yang ketiga teknologi, dan yang terakhir resource. Jadi sampai sini dulu materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan thank you for watching teman-teman semuanya.